Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Mari berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan memahami firman-Mu. Dan oleh kekuatan Roh Kudus, kami terus dituntun dalam melakukannya. Terlebih, oleh tuntunan Roh Kudus, kami terus setia dalam melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Petrus pasal 1 ayat 3-9. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman-Nya. Saudara, renungan pagi edisi 10 Mei 2021, hidup yang optimal dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara-saudaraku, apakah saudara mau menceritakan hal-hal yang rahasia bagi orang yang saudara belum kenal? Bisakah saudara mempercayakan orang yang belum saudara kenal untuk tinggal seorang diri menjaga rumah saudara? Jawabnya tidak. Ya, pasti tidak. Karena kita akan mempercayakan sesuatu kepada orang yang sudah sangat kita kenal. Karena itu, pengenalan itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Rasul Petrus berpesan kepada jemaat agar bertumbuh dalam pengenalan mereka kepada Tuhan. Ayat 8 bacaan kita. Jikalau umat tidak mengenal Tuhan dengan baik dan mendalam, kehidupan Kristiani mereka tidak akan pernah optimal. Mengapa? Karena potensi yang dikaruniakan Tuhan tidak terpakai dengan maksimal, atau tinggal menjadi hal yang sia-sia. Potensi apa? Potensi untuk bertumbuh dan menjadi berkat bagi siapa saja. Potensi untuk memiliki iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan kesalehan yang pada gilirannya memampukan seseorang untuk mengasihi saudara seiman dan sesamanya manusia. Ayat 5-7. Saudaraku, manfaat beribadah, manfaat berdoa, manfaat membaca dan merenungkan firman Tuhan ialah agar kita semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal Dia, maka kita akan semakin bertumbuh dan kehadiran kita pun akan semakin bermakna bagi sesama. Mengenal Tuhan akan membuat kita semakin mengasihi Dia. Selain itu, dengan mengenal Tuhan, kita akan lebih mengenal diri sendiri. Kenali potensi yang Tuhan berikan kepada kita untuk hidup luhur, hidup dan memuliakan Tuhan. Jangan percaya jika sekitar saudara, pengalaman atau suara hati menuduh kita buruk, lemah, dan tidak berguna. Sebaliknya, percayalah apa kata Tuhan tentang kita, bahwa dalam Kristus kita ini manusia yang sudah dicemarkan, sudah dirusakkan oleh dosa. Namun betapa baiknya Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Kita diciptakan baru kembali dalam Tuhan kita, Yesus Kristus.
bukti kasih yang tanpa batas kepada kita. Kita diciptakan baru dan diperlengkapi dengan potensi masing-masing. Karena itu, sangat naiflah kita jika kita salah gunakan kebaikannya itu. Jika kita tidak gunakan potensi yang dianugerahkan kepada kita, apalagi jika potensi itu kita pakai untuk melawan Tuhan. Saudara, dalam kesadaran sebagai orang yang sangat dikasihi dan begitu dicintai sebagai ciptaan yang baru, harusnya hidup kita ini kita nikmati sebagai anugerah, sehingga orang lain pun juga bisa menikmatinya. Sebuah hidup yang berdampak baik. Semakin mengenal Tuhan, maka hidup kekristenan kita akan semakin optimal pula. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang Engkau layakkan kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah kami terus diajak oleh Tuhan, terus dituntun oleh Tuhan, supaya kami semakin mengenal Tuhan. Dari pengenalan kami yang baik, yang dalam kepada Tuhan, maka kami akan semakin mengenali diri kami, dan kami akan semakin menghormati, semakin menerima kehadiran orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Oh Bapa di sorga, peliharakanlah kehidupan kami Tuhan. Topanglah hidup kami Tuhan. Kami semakin mengenal-Mu, sehingga kehidupan keimanan kami semakin optimal, semakin bermanfaat, berdampak baik bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.